Jangan lupa tolong di subscribe dan ketik loncengnya. Terima kasih. Sukacita dan sejahtera yang tercurahkan bagi kami. Di mana ada Roh-Mu bekerja dalam diri kami, kami akan bebas dari dosa dan maupun Taurat. Kami akan diubahkan firman yang kami terima, akan membentuk, akan menciptakan sesuatu yang baru. Kami percaya Tuhan, kami mau terima firman-Mu supaya Roh-Mu mengerjakan dalam diri kami, sehingga kami terus naik, kami tidak pernah turun, karena firman-Mu dalam kami tidak pernah gagal. Maka berfirmanlah kepada tiap kami lewat kami. Beri kami roh pengertian, supaya kami mengerti apa yang kami dengar. Roh hikmat wahyu, supaya kami mengenal Tuhan. Melalui firman pernyataan, katakan diri-Mu kepada tiap kami, Tuhan. Roh Kudus menguasai ruangan ini. Bebas Kau Tuhan di tempat ini, atas kami. Menguasai roh jiwa tubuh kami. Pengurapan-Mu mengajar kami. Urapi secara khusus hamba-Mu. Bebaslah Tuhan, biar kami pulang bersukacita. Karena Tuhan menyatakan sesuatu atas kami. Kami siap Tuhan mendengar firman. Berfirmanlah ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa yang siap boleh berkata amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Haleluya. Untuk kita kuat, menang dan berhasil, ada dua hal yang harus kita miliki sebagai orang Kristen. Karena kita diciptakan untuk menang, berhasil, karena Tuhan sudah menjamin bahwa di dalam Dia kita menang lebih dari pemenang. Dia juga berkata dalam Daniel pasal 11 ayat 32, yang mengenal Tuhan akan tetap kuat. Dan semua yang cipta firman, melakukan firman, apa saja diperbuatnya berhasil. Amin. Memang bukan faktor kitanya atau faktor situasi, tetapi kalau yang pertama kita mengenal Tuhan, dan yang kedua yang membuat kita bisa menang, berhasil dan kuat adalah kita mengenal diri kita di dalam Tuhan. Yang pertama tadi apa? Kita mengenal siapa Tuhan. Dan yang kedua, kita mengenal siapa kita di dalam Tuhan. Kedua hal ini akan membuat kita tidak bisa ditipu dan tidak akan bisa terkalahkan, karena memang demikianlah kehendak Tuhan bagi kita. Karena itu bukan kehendak Tuhan, walaupun Tuhan tidak membenci orang taat. Dan gagal itu juga bukan kehendak Tuhan, walaupun Tuhan tetap mengasihi orang gagal. Maka hari ini kita mau belajar bagaimana hal ini terjadi. Dan tentu ini tidak kebetulan. Di dalam hidup di muka bumi ini tidak ada yang kebetulan. Ada sebab akibat. Haleluya. Kita akan belajar kuasa ciptaan baru. Ya, kalau kita sudah lahir baru, dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru ketika kita tahu
bahwa Yesus mengasihi kita dan sudah datang ke dunia berkorban mati di kayu salib supaya setiap kita yang percaya boleh diampuni, setiap kita yang menyerahkan hidup percaya menerima Yesus boleh diselamatkan, dan pada waktu itulah kita menjadi ciptaan baru. Atau di dalam Yohanes 3 ayat 3 dikatakan kita dilahirkan kembali, dilahirkan kedua kali, dilahirkan secara roh, dilahirkan oleh Allah. Status kita saat itu menjadi anak Allah. Dilahirkan pertama secara jasmani oleh orang tua kita lewat pernikahan, tapi dilahirkan untuk kedua kali adalah ketika kita bertobat, percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Selamat, maka kita dilahirkan kembali, dilahirkan kedua kali, dilahirkan menjadi anak Allah dan disebut ciptaan baru. Haleluya. Dan ciptaan baru ini beda dengan semua ciptaan yang ada. Malaikat diciptakan Tuhan, langit, bumi dan isinya diciptakan Tuhan. Manusia pun dulu diciptakan Tuhan, yaitu Adam dan Hawa dan sampai keturunannya sekarang. Namun ciptaan baru ini beda lagi, spesies baru kalau bahasa biologinya ya. Kita akan lihat nanti. Nah, kita akan tahu ada apa dengan ciptaan baru. Bahkan ciptaan baru ini yang bisa masuk kerajaan surga. Ciptaan baru ini yang bisa terkonek dengan Tuhan. Ciptaan baru inilah yang bisa mengerti dan melihat kerajaan Allah. Dan ciptaan baru ini betul-betul hebat. Dan kita lihat, itulah kita. Maka kenalilah Tuhan sebagai seorang cipta baru. Memang kalau kita belum dilahirkan kembali, kita belum bisa melihat hal-hal rohani. Nikodemus dalam Yohanes pasal 3, seorang pemimpin agama Yahudi. Artinya dia seorang yang sudah tekun dalam agamanya, agama yang dianut nenek moyangnya Musa dan orang Israel. Namun ketika bincang-bincang dengan Yesus, dia tidak mengerti apa artinya lahir kembali, lahir dari air dan roh, sehingga Tuhan harus memberitahu. Maka saudaraku, beda sekali menjadi ciptaan baru dengan sekedar jadi manusia atau beragama Kristen, sangat berbeda. Kekristenan dimulai ketika kita mengalami Yesus secara pribadi. Nah, Tuhan yang kita sembah itu Tuhan yang real, yang ada. Memang dia roh. Tidak kita melihat dia dulu, sekarang seperti dulu murid-murid melihat ketika bersama murid-muridnya Yesus. Namun Yesus bukan dibatasi oleh ruang, waktu, dan tempat. Dia adalah roh yang sesungguhnya. Kita bilang Allah adalah roh. Maka kita pun harus menyembah dia dalam roh dan kebenaran. Roh yang sudah ciptaan baru. Bukan badan kita yang diciptakan baru, tetapi roh kita yang disebut bahasa Alkitabnya manusia roh yang dilahirkan dari Allah. Dan inilah yang membuat kita memiliki identitas status yang baru. Saya akan bacakan Yohanes 1 ayat 12. Saya akan mulai dari sini. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, yang menerima Yesus, diberi Yesus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya, dalam nama Yesus. Jadi semua yang percaya pada nama Yesus dan mau menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, maka mereka diberi kuasa, diberi kemampuan, diberi natur sebagai anak Allah. Jadi kita memiliki natur, kemampuan, sifat alami yang anak Allah. Dan kita disebut anak Allah karena Allah itu menyatakan dirinya kepada kita sebagai Bapa karena dia melahirkan kita. Oleh rohnya yang bekerja saat kita percaya Yesus. Jadi kita menjadi anak Allah. Anak punya DNA sama dengan orang tuanya. Saya kasih contoh. Bisakah anak Raja Wali terbang seperti induknya? Bisa. Karena anak Raja Wali memiliki DNA atau memiliki natur sama dengan induknya. Ya kan? Ikan diciptakan Tuhan dengan natur hidup dalam air. Di darat dia tidak bisa hidup, kalaupun bisa hidup menggap-menggap dan akan mati kalau tidak dimasukkan ke dalam air.
Demikian juga kita diciptakan dari ciptaan baru, punya naturnya Allah, sehingga kita bisa mampu, dan memang itulah sifat alamiah kita, hidup dalam Tuhan. Jadi Tuhan tidak salah berkata, hendaklah kamu sempurna seperti Allah Bapakmu sempurna. Hendaklah kamu kudus seperti Bapakmu kudus. Adalah aneh kalau ada kucing tidak bisa mengeong. Adalah aneh kalau burung tidak bisa terbang. Naturnya, sifat alaminya, wajarnya burung bisa terbang. Wajarnya anak yang menjadi ciptaan baru bisa hidup kudus seperti Allah kudus, bisa hidup sempurna seperti Allah sempurna, bisa mengalami dan melakukan mujizat seperti Bapaknya pembuat mujizat, memiliki banyak pengetahuan karena Bapaknya Maha Tahu. Haleluya. Itulah dahsyatnya kita di dalam Yesus. Jadi kita diberi kuasa menjadi kemampuan natur. Itu hebatnya menjadi ciptaan baru. Ada ini mujizat yang terbesar. Bukan orang mati 4 hari bangkit itu mujizat terbesar, bukan. Dari ciptaan baru kita memiliki, menerima kuasa sebagai anak Allah. Haleluya. Wah, kita punya otoritas, kita punya kuasa. Itulah saya, itulah saudara yang sudah menjadi anak Allah. Anda sudah memiliki natur Allah. Anda sudah memiliki kuasa, kemampuan seperti yang dimiliki Allah. Dan Allah sendiri yang menaruhkannya di dalam diri kita. Kalau secara manusia jasmani, anak-anak memiliki DNA orang tua. Misalnya saya ini hitam, sudah pasti bapak saya hitam. Haleluya. Namun ada natur yang lain. Setelah saya dilahirkan kembali oleh Allah, saya memiliki naturnya Allah. Semua yang dilahirkan dari Allah memiliki naturnya Allah. Jadi jangan bilang, mana mungkin aku bisa suci, mana mungkin aku bisa kudus di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Ya, ada yang mustahil bagi orang percaya. Haleluya. Dan selama engkau tidak mengerti ini, kau tidak akan bisa bertumbuh. Karena cara pandangmu akan membentuk dirimu. Mari kita terus belajar. Menjadi Kristen yang lebih dari pemenang. Wah, menang ya kan? Yang pertama tadi kita harus mengenal Tuhan. Itu sebabnya kita harus beribadah. Karena 2-3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, karena Yesus Tuhan hadir. Haleluya. Dan Rohnya akan membawa kita mengenal siapa Dia melalui firman, melalui pengalaman pribadi. Yang kedua, mengenal dirinya dalam Yesus. Karena umat yang mengenal Allahnya, kata Daniel 11 ayat 32, akan tetap kuat dan bertindak. Tindakannya wow, spektakuler, pembuat sejarah, history maker. Dan dikatakan lagi, dan orang yang berlaku fasik terhadap perjanjian akan dibujuknya sampai murtad dengan kata-kata licin. Tetapi umat yang mengenal Allahnya akan tetap kuat, bukan kadang-kadang kuat, karena kekuatan kita tidak dibatasi oleh kita dan situasi. Kekuatan Tuhan itu ibarat sungai yang mengalir terus, tidak pernah habis. Yang dari Tuhan tidak pernah habis, betapa ia tetap kuat dan bertindak. Nah, Tuhan itu suka bertindak, karena itu ekspresi iman, ya. Iman yang hidup disertai dengan tindakan. Nah, kita lihat. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang menang oleh Yesus yang telah mengasihi kita. Nah, kita sudah memiliki naturnya Yesus, naturnya Allah. Jika dilahirkan kembali menjadi ciptaan baru. Kalau Yesus menang, ya kita sama. Hanya kita menang karena di dalam Dia. Karena kita dilahirkan kembali. Haleluya. Bahkan lebih dari pemenang. Kenapa? Karena Yesus luar biasa, tidak terbatas. Jadi jangan mau kalah. Karena kita ditetapkan dan dimampukan, sudah menerima kuasa sebagai anak Allah untuk menang lebih dari pemenang.
Jadi untuk menang kita harus menjadi ciptaan baru. Karena ciptaan baru tadi memiliki naturnya Allah. Ikan diciptakan Tuhan, naturnya hidup dalam air. Kalau di darat bisa memegang dia, nanti akan mati dia. Demikian kita menjadi ciptaan baru, natur kita tidak hidup dalam dosa lagi. Kita sudah pindah, waktu kita bertobat percaya terima Yesus, kita diangkat dari sana, dimasukkan ke dalam naturnya Allah melalui kelahiran baru. Jadi kita menjadi ciptaan baru, naturnya yang baru. Haleluya. Naturnya harimau suka hidup di hutan dan binatang buas, dia suka makan daging mentah dan darah. Ya, walaupun dikasih dia kue roti, enggak itu naturnya, ya kan? Dia sukanya itu. Meskipun dia dipelihara sejak kecil di kandang, sejak lahir dipelihara orang di kandang, naturnya itu nggak bisa hilang. Kalau dikasih makanan, misalnya dikasih bakpao dengan daging ayam mentah, buat dengan mentah paling enak dia. Karena itu naturnya. Dan dia anak harimau, iya kan? Tapi coba kasih dulu daging mentah sama apa? Sama apalah? Kalong, apa itu? Kari lawar. Nggak mau dia suka buah, ya kan? Ya, jadi naturnya kita hidup dalam Tuhan. Karena kita diciptakan di dalam Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan paksa dirimu berbuat dosa, karena itu bukan natur. Itu hanya manusia lama dulu. Makanya perlu itu dikubur. Kalau udah bertobat percaya terima Yesus lahir baru, dikubur itu lewat baptisan air. Iya, jadi orang dibaptis hari itu sudah bertobat, sudah lahir baru, lalu dikuburlah manusia lama. Supaya kuasanya hilang, jangan kita terbawa-bawa dengan natur itu lagi ya. Kita diciptakan menjadi ciptaan baru untuk hidup dalam Allah, hidup suci seperti Allah suci. Dan itu menyenangkan. Haleluya. Maka dikatakan berbahagia orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Tuhan. Makanya anak Tuhan itu bahagia kalau dia hidup dalam naturnya. Natur itu artinya sifat alaminya. Sifat alami kita adalah seperti sifatnya Yesus, sifatnya Allah. Jangan heran, kok bisa berubah dia ya? Karena dia ciptaan baru. Kalau belum ciptaan baru, nggak bisa itu berubah. Ini masalahnya ya. Kata firman Tuhan, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Kita nggak dalam dosa lagi. Kita hidup dalam dunia, ada di dunia, tapi hidupnya, cara hidupnya sudah dalam Tuhan. Karena kita hidup oleh iman dan firman, ya kan? Jadi kita menjadi ciptaan baru, spesies baru, beda dengan semua yang lain. Nanti saya terangkan. Yang lama sudah berlalu. Dulu sih kita kerjanya buat dosa, lakukan firman nggak bisa. Karena natur kita orang berdosa, buat dosa. Kenapa orang berbuat dosa? Padahal tidak ada sekolah, mencuri, berbohong dan sebagainya. Karena memang itu naturnya, natur orang berdosa adalah berbuat dosa. Haleluya. Makanya kalau nggak dilahirkan kembali, nggak boleh masuk kerajaan Allah. Iya, jadi ciptaan baru yang lama berlalu, natur yang lama nggak ada lagi. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Dalam bahasa Batak, nungasalku pangalaman naruhi, nungaru pangalaman baru. Sifat yang baru, natur, gaya hidup yang baru, yang dari Allah. Makanya kita semakin hari semakin suci, semakin kurus, semakin sempurna nanti. Itulah kita. Jadi nggak boleh tetap sama. Kita terus berubah sampai seperti Yesus karena kita punya natur yang sama. Oh, haleluya. Nah, sekarang pertanyaannya, ciptaan baru artinya apa? Nah, ciptaan baru artinya Yesus dalam saya dalam Yesus. Haleluya. Jadi Yesus dalam saya. Kapan itu terjadi? Saat saya memilih meninggalkan dosa untuk hidup dalam Tuhan, itu artinya bertobat. Lalu saya memohon pengampunan, mengaku dosa, Tuhan mengampuni, disucikan saya oleh darah yang sudah dicurahkan di atas kayu salib. Dan ketika saya berkata, Tuhan ini hidupku, aku buka hatiku, aku terima Kau sebagai Tuhan yang selamat. Maka dia masuk secara roh, melalui itulah Roh Kudus melahirkan, Roh Allah melahirkan kita menjadi ciptaan baru. Dan saat itulah Yesus dalam saya, dan saya punya natur untuk hidup dalam Yesus. Begitu ikan dilahirkan, dia hidup dalam air, ya kan?
Begitu anak burung dilahirkan, dia di udara, mungkin dalam air. Begitu kita dilahirkan kembali, kita hidup dalam Yesus. Natur kita di situ. Jangan coba-coba ikan kau bikin hidup di darat. Pasti mati, bukan mudah-mudahan, pasti mati. Hanya masih ada waktu. Kita pun sekarang masih hidup, tapi kalau masih dalam dosa pasti mati. Masuk neraka maksudnya. Iya. Dan itu bukan kehendak Tuhan. Maka Yesus datang ke dunia kita sekarang. Ciptaan baru artinya dalam bahasa Yunani kainos. Kainos itu artinya baru terus menerus, bukan neos. Baru saat ini, misalnya, kabar baru Pak. Apa itu kabar baru? Baru-baru ini gempa di sana. Besok tak kabar baru lagi tuh. Tapi kalau kita nggak begitu, kita diciptakan baru terus menerus. Sekarang baru, besok baru lagi, besok baru lagi. Karena yang lama nggak boleh bertahan berlalu, yang baru terus dah. Jadi kita baru. Firman-Nya baru terus kita mengerti. Suasananya, hati kita, berkatnya baru, bahkan baru setiap pagi. Di dalam Tuhan tuh kita nggak pernah lama. Yang lama terus berlalu, terus baru. Makanya kita ini terus bisa berubah. Asal saudara mengenal Tuhan dan mengenal siapa dirimu dalam Tuhan. Jangan kau bilang aku nggak bisa berubah lagi. Nah itu kau sedang melawan naturmu. Ibaratnya kau keluar dari Tuhan sama dengan ikan lompat dia ke darat. Enggak. Ya. Jadi kita ini dari ciptaan baru aslinya dalam bahasa asli kita, bahasa Yunani kainos. Coba bilang kainos. Sudah tahu ya bahasa Yunani kainos. Tapi terus menerus baru. Makanya anak Tuhan itu walaupun sekarang masih biasa-biasa, tapi dia sudah memiliki kemampuan akan baru. Nah, karena kita harus hidup sebagai anak Allah ya. Ciptaan baru itu artinya spesies baru, ciptaan yang belum ada sebelumnya. Jadi kita ini beda dengan Adam dan Hawa, beda dengan malaikat, beda dengan ciptaan yang lain. Bahkan kita ini ciptaan yang khusus, belum pernah ada. Dan itu hanya ada di perjanjian baru sekarang. Bahkan Musa dan para nabi, orang-orang perjanjian lama, ingin melihat apa sih yang terjadi dengan orang-orang di perjanjian baru seperti kita saat ini. Seperti apa ciptaan baru? Karena mereka belum mengalami hal ini. Nah, salah satu perbedaannya adalah zaman dulu tidak semua orang didatangi Roh Kudus. Hanya imam dan nabi dan sebagian raja yang dipilih Tuhan. Kalau masyarakat biasa tak pernah didatangi Roh Kudus. Bahkan nabi-nabi itu hanya hinggap Roh Kudus sama dia, tidak menetap. Simpson misalnya, datang singa, dari Roh Kudus datang, berkuasa Roh Kudus, sehingga dia mengoyak singa itu seperti mengoyak mulut kambing kecil. Tapi roh itu meninggalkan dia, waktu dia diikat, roh Allah tidak ada lagi sama dia, sehingga dia ditangkap dan dicukir matanya, akhirnya dijadikan ejekan tawanan di negara Filistin, musuh orang Israel. Jadi roh Allah itu hanya hinggap pada Nabi Musa, Elia dan semua, tidak menetap. Tetapi dalam perjanjian baru, sekarang kita ciptaan baru, roh Allah itu bukan singgap. Ya, kalau hanya hinggap itu namanya dilawat, tapi tinggal. Makanya dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu tempat kediaman roh Allah, bait Allah, rumahnya Allah, roh Allah tinggal diam. Dulu hanya di tabernakel yang disuruh Tuhan dibuat Musa, Tuhan hadir. Situ dia tinggal. Tapi sekarang itu tidak perlu lagi. Sekarang oleh Yesus bulan cipta baru, Roh Kudus tinggal dalam saya, dalam anak-anak Tuhan cipta baru. Maka dahsyat kita ini. Haleluya. Kalau dulu hanya Musa yang mengalami Roh Kudus datang, orang Israel enggak. Nah, tetapi kita yang menjadi ciptaan baru, spesies baru, Roh Kudus ada sama kita. Roh Kudus itu adalah Allah yang hadir langsung dalam diri kita. Dahsyat dia. Haleluya. Maka itulah memastikan kita menang lebih dari pemenang. Bukan oleh siapa-siapa, oleh Yesus yang memberikan kepada kita Roh Kudus. Jadi dalam saya sudah ada Roh Kudus.
Dalam saudara yang sudah ciptaan baru sudah ada Roh Kudus. Dan Alkitab bilang Yohanes 1 Yohanes 4:4, roh yang di dalammu, yang tinggal dalam saudara yang sudah ciptaan baru, lebih besar daripada roh dalam dunia ini atau dimanapun. Makhluk roh itu adalah Allah, ya, malaikat, iblis, setan, manusia. Dan roh yang di dalam aku lebih besar dari semua roh yang ada, karena itu adalah roh Allah sendiri. Amin. Makanya nggak mungkin yang kecil mengalahkan yang besar. Biasanya yang besar, wajarnya yang besar mengalahkan yang kecil. Nah, itu dia, itulah saya, itulah saudara yang sudah menjadi ciptaan baru. Kenali ini, jangan kenali lagi manusia lama. Aku kan dulu. Lalu apa kata iblis, apa kata dunia, bagaimana pengalamanmu dulu? Itu kau tertipu, orang tertipu pasti kalah. Gak pernah orang tertipu itu bisa menang. Ya, jadi kalau begitu caranya, kau hidup dengan masa lalu, kau gak akan bisa mengalami hal yang baru. Artinya kau tidak hidup di dalam polanya Allah, kau tidak hidup dalam caranya hidup yang wajar. Ibarat ikan wajarnya dalam air, tapi coba dia lompat ke darat. Jadi jangan punya mindset kalau berpikir pandang dirimu seperti itu lagi. Orang yang hidup dalam masa lalu gak akan pernah bisa maju. Masa lalu hanya pelajaran, tak bisa diulang. Dan pelajaran itu membuat kita tahu jangan jatuh di lubang yang sama. Haleluya. Jadi hanya belajar. Nah, ada satu pertanyaan lagi. Saya ciptaan baru, artinya seperti baru, ciptaan yang belum ada sebelumnya. Maksudnya apa itu? Kenapa? Nah, ini dia ya. Karena sejak kita ciptaan baru, roh Allah diam dalam kita. Dulu orang perjanjian lama, roh Allah hanya hingga pada mereka. Oh iya, dahsyat ya kan? Karena itu mujizat yang luar biasa. Kalau sudah menjadi ciptaan baru, hebat itu saudara. Dan inilah saya dan saudara. Kenapa orang Kristen kalah dalam kehidupan? Kan? Ada juga orang kan udah lahir baru tapi kalah. Ada kan? Udah ada Roh Kudus, sudah bahasa roh dia, kalah. Kenapa? Nah, terus tidak bertumbuh, tidak berubah, begitu-begitu aja. Ya kan? Bahasa rohnya aja yang hebat. Yang lain gak ada hebatnya gitu. Kenapa? Jawabnya, cara pandang. Cara nilai yang salah. Cara pandang yang salah itu adalah dengan cara pandang manusiawi. Kita harus cara pandang yang benar. Ya. Jadi kalau saudara salah mengenal siapa dirimu, nah itu cara pandang yang salah. Kau tidak akan menang, tidak akan berhasil, tidak akan bertumbuh, apalagi berbuah. Enggak. Itulah sebabnya ada orang dari lahir baru sampai 30 tahun bertakwa tak berubah-berubah. Itu aja. Kenapa? Karena dia masih pakai natur lama, cara hidup lama, cara pandang lama, mindset lama, cara nilai lama. Itu cara pandang yang manusiawi. Yang manusia di luar Yesus punya itu semua, dan kita sudah hafal itu semua. Dan di dalam Yesus kita harus berubah. Makanya dikatakan persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 2 dikatakan berubahlah, jangan sama dengan dunia ini. Jangan sama dengan cara pandang manusiawi, duniawi. Kita harus cara pandang ilahi, cara pandangnya Tuhan. Karena kita anak Tuhan, kita harus punya cara pandang yang sama dengan Tuhan. Haleluya. Kalau manusia bilang tidak ada yang mustahil, kalau manusia bilang tidak mungkin, mana mungkin? Dengan alasan-alasan yang masuk dengan pikiran duniawi. Tapi ketika kita menjadi anak Allah, Tuhan bilang ini, tidak ada yang mustahil bagi orang percaya. Semua mungkin bagi orang percaya. Karena aku Bapakmu, tidak ada yang mustahil bagiku, katanya. Jadi cara pandang yang berbeda. Jadi kalau Pak masih bilang, mana mungkin? Mana mungkin? Nah itu kau sedang hidup dengan cara pandang yang salah. Nah itu harus kau berubah. Itu makanya Roma 12 ayat 2 bilang, jangan sama dengan dunia ini. Berubahlah oleh perbaharuan diri, supaya kau tahu mana kehendak Tuhan,
Apa itu? Yang baik, yang berkenan, dan sempurna. Jadi kalau sudah berubah cara pandang kita, pikiran, mindset, cara pikir kita seperti sudah sama dengan pikiran Kristus, tahu kita mana kehendak Tuhan, mana yang baik, berkenan, dan yang sempurna. Jadi kita nggak tanya lagi, apa kehendak Tuhan aku nikah sama si anu? Apa kehendak Tuhan? Nggak begitu lagi. Otomatis pikiran kita bisa mendeteksi ini kehendak Tuhan, ini bukan kehendak Tuhan. Karena firman Tuhan berhikmat. Firman itu menjadi terang. Kalau orang hidup dalam terang atau berjalan dengan terang, pasti tahu ya, ini jalan ke jurang, ini jalan yang bagus. Begitulah otak kita bisa melihat. Makanya firman-Mu berita bagi kakiku, terang bagi. Jadi kita nggak tersesat, nggak gagal. Makanya kita berhasil. Memang ada terang matahari, terang lampu, tapi terang kehidupan itu adalah firman yang dinyatakan dalam diri kita, yang menjadi hikmat, yang kita cara pandang nilai tepat, akurat. Gak tebak-tebak sana, tebak sini. Mungkin bukan begitu lagi. Iya, jadi harus berubah. Nah inilah yang buat cara pandang, mindset, cara pikir, cara pandang, cara nilai yang salah, yaitu cara pandang dunia, cara pandang manusiawi. Yang Yesus pernah marah dan tengking dari otaknya si Petrus. Hei, iblis, enak kau hanya memikirkan yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Jadi Petrus anak Tuhan, sudah punya roh Allah, sudah ciptaan baru, tapi punya mindset cara pikir yang salah. Maka Tuhan bilang, enak kau iblis, katanya. Ditunjuknya Petrus. Nah, kau hanya memikirkan yang dipikirkan manusiawi, bukan yang dipikirkan oleh Allah. Pikiran Tuhan dengan pikiran manusia jauh beda langit bumi. Jalanmu dengan jalan Tuhan jauh beda. Hanya manusia ciptaan baru yang mengerti itu. Kalau nggak ngerti, sama itu semua. Ibarat gelap, sama itu semua. Ya kan? Bisa nggak kau lihat orang pakai baju putih, baju hitam, dan baju kuning dalam gelap? Sama itu semua. Bahkan malam itu nggak tahu tabrak dulu. Seterang-terang, ini bukan pintu. Makanya banyak orang setelah salah, setelah jatuh, setelah gagal, salahnya rupanya. Kalau kita enggak, kita seperti berjalan dalam terang. Haleluya. Bisa melihat mana jalan yang harus kita tempuh. Makanya perjalananmu berhak dan turun itu karena firman-Nya. Jadi melalui firman cara pandang kita akan berubah nanti. Cara pandang kita mempengaruhi perilaku kita pada seseorang, pada sesuatu. Haleluya. Kalau kau cara pandangmu sama Tuhan salah, maka kau akan punya sikap dan perilaku yang salah dengan Tuhan. Banyak orang sakit hati sama Tuhan, makanya dia meninggalkan Tuhan, malak dia. Dan dia cerita, ya warung nih misalnya. Cara pandangnya sama Tuhan salah. Gak sanggup otaknya, karena dia belum lahir baru. Dia bilang, aku tinggalkan Kristen, karena orang Kristen itu disebut anak Allah, berarti Allah mereka beranak. Kan? Baru kali dia kan. Kalau kamu bilang anak Medan kamu, iya anak Medan, maksudnya Medan beranak. Mana anak kuncinya? Ini, maksudnya kunci beranak. Jadi kan logikanya itu aja kan. Ditinggalkan negara. Mana ada beranak Tuhan ya kan? Tuhan itu roh, amin. Kalaupun dikatakan kita menjadi anak Allah, karena posisi kita menjadi ciptaan, amin. Dan hubungan kita tidak seperti ciptaan yang lain, maka kita disebut keluarga Allah, anak Allah. Haleluya. Jadi jangan pikirkan kayak suami istri kawin beranak, itu kan manusiawi. Nah, tinggalkan Kristen. Ya terus ada orang sakit saat sama Tuhan. Udah 30 kali dia berdoa, gak dapat. Keadaan Tuhan ini katanya. Ya, ada lagi orang begitu dia ikut Tuhan sungguh-sungguh, katanya ya. Lalu dia mengalami banyak masalah. Tiba-tiba tabrakan, patah kakinya. Tiba-tiba dijual bangkrut. Tiba-tiba dia simpan uang dilarikan, dirampok. Lalu dia bilang, Tuhan, kenapa kau coba ya terus? Tak tahan aku Tuhan dengan pencobaanmu. Padahal kalau kita tidak mau bilang, kalau nggak pernah mencoba, apalagi dengan yang jahat.
keinginan kita, cara pandang kita yang mencobai kita. Tuhan nggak pernah mencobai. Pernah nggak orang tua yang belum sempurna sekalipun bilang, nanti kalau anakku umur 6 tahun akan kupatahkan kaki ini. Ini adalah pencobaan. Gitu nggak? Nggak ada itu. Bahkan untuk memukul anaknya pun tak direncanakan. Ada ibu-ibu di sini direncanakan, nanti kalau SMP ini akan kupukul dia 10 kali. SMA kurangin aja jadi 5, gitu kan? Nggak ada itu. Kan nggak ada kan? Tapi itu terjadi hanya sebagai peringatan. Karena dia salah, lalu diperingatkan. Salah itu. Ya, tapi nggak sadar-sadar, dia terus sedang dipukuli. Gitu kan? Ya, anak Tuhan begitu juga, sadar-sadar, berubah-berubah. Terus sudah mengalami pencobaan. Tapi jangan bilang, ini pencobaan apa lagi di Tuhan? Akhirnya dia sakit hati. Adalah tinggalkan Tuhan lah. Tuhan nggak sayang lagi sama aku, dicoba ya terus tahan aku. Begitu dia tidak dapat jawaban dari Tuhan dalam kesulitannya, dia ancam Tuhan. Tuhan, kalau nggak kau jawab, ya aku tinggalkan kau. Sakit hati dia, mengalap lagi dia kan. Nah, dia salah, nggak tahu dia bahwa Tuhan itu nggak pernah salah dan tidak pernah pikiran yang jelek. Dia maha kudus. Kalau udah maha kudus, tak ada sedikit pun dosa dalam pikirannya. Rencana jelek. Kalau ada rencana jelek di pikiran kita, itu belum kudus kita itu. Ya, Tuhan itu maha kudus, maha baik. Tak ada sedikit pun yang jahat dalam dia. Kalaupun ada hukuman, itu keadilannya. Allah itu maha kasih, tapi adil. Makanya ada pengadilan. Ya, supaya dibedakan yang jahat dengan yang baik. Mungkin sama. Dia membunuh sama, tidak ada masalah kan? Tidak bisa. Nah, Tuhan juga memberi keadilan sesuai dengan apa yang kita lakukan. Namun dia sendiri baik. Haleluya. Nah, jadi mempengaruhi perilaku. Nah, cara pandangmu terhadap dirimu juga membuat kau perilakumu. Misalnya kau sudah minta ampun sama Tuhan sungguh-sungguh sampai nangis-nangis. Amin. Lalu kau sepanjang tahun itu tak percaya kalau sudah diampuni, terus tertuduh. Nah, itu juga kamu nggak tahu kalau Tuhan sudah mengampuni, hanya kau tidak mau mengampuni dirimu. Itu juga ada. Ya, cara pandangmu pada dirimu sesuai dengan pengalamanmu yang lama. Misalnya begini, ya aku pantas miskin karena orang tua aku miskin. Lalu kau jadikan cara pandang, ya kan? Iya, cuman lah bapakku dulu pemarah, makanya aku pemarah. Itu juga cara pandang. Enggak, di dalam Yesus kita sudah bisa berubah, terus berubah, terus berubah, terus berubah. Tak pernah lama lagi yang dilakukan. Kurios tadi. Haleluya, Kaimus tadi ya. Oke, jadi cara pandang terhadap dirimu, hati-hati. Jangan nilai dirimu dengan caramu. Nilailah dirimu seperti apa kata Tuhan. Coba katakan bersama saya adalah seperti apa kata Tuhan. Seperti apa kata firman. Itulah saya sebenarnya. Selain itu, bukan saya lagi. You understand? Yes. Tapi nanti bisa dari ngomongmu tahu kalau cara pandangmu salah. Dari dia harus kabur ini semua. Berarti kau nggak tahu lagi siapa dirimu. Kenapa begitu? Karena pengalamanmu dulu dari merantau gagal terus. Lalu kau pikir itulah kau. Nah, sejak kau ciptaan baru sudah beda lagi. Semua apa kata Tuhan dan firman itulah aku yang sebenarnya. Tinggal saya harus berubah cara pandang. Lalu saya ngomong, lalu saya bertindak, maka saya menang, berubah, berhasil. Haleluya. Tapi memang tentu Alkitab juga bilang sebagaimana kau berpikir tentang dirimu, seperti itulah yang kau. Orang yang berpikir jelek tidak pernah bagus. Orang yang berpikir sempit tidak akan pernah bisa maju. Orang yang berpikir seperti apa kata manusia, seperti apa kata iblis, seperti apa kata masa lalumu, kau bisa maju di situ. Alias iblis akan mengurungmu di situ dan membentukmu di situ. Jangan berubah. Haleluya. Jangan gara-gara mati-mati kamu 45 lalu kau bilang inilah buktinya aku bodoh. Enggak.
Kau bukan bodoh, hanya belum tahu. Maka belajarlah. Amin. Kalau udah belajar jadi tahu. Amin. Jangan bilang aku nggak bisa. Bilang aja belum tahu, tapi belajar. Jangan belum tahu, tak mau belajar. Tetap dari situ. Ya, jadi kita adalah manusia yang bisa berubah terus. Kainos. Besok baru, besok baru, besok baru. Tak pernah kabar lama lagi, kabar baru. Dan kita pembawa kabar baru. Haleluya. Jadi mempengaruhi. Hati-hati, mungkin orang tuamu sudah bilang, kalau ini mau katanya kan. Lalu tercatat di otak sadar bawah sadarmu. Yalah bapakku dulu bilang aku mau jago, makanya aku sekarang mau aku gitu. Iya. Itu bukan dirimu lagi. Itu yang lama itu. Telah menjadi ciptaan baru, sudah beda. Kau orang yang bisa berubah. Kemampuan berubah itu ada padamu. Haleluya. Dan perubahan kita menuju kesempurnaan. Semakin baik. Yang lama sudah berlalu, yang baru akan segera. Karena berkatnya anugerahnya selalu baru. Bahkan tiap pagi, khususnya bagi saudara yang bangun pagi dan berdosa teduh, kan menerima sesuatu yang baru. Haleluya. Jadi cara pandangmu sama orang pun itu juga akan membentuk sikap kerja kamu sama orang. Hati-hati. Nah, kalau saya tahu anak Tuhan itu bisa berubah karena dia sudah punya potensi berubah dan Allah, maka jangan kita pikir dia seperti yang lalu. Hanya dia saja yang perlu mengambil keputusan untuk hidup terus dibaharui. Tapi dia adalah punya kemampuan bisa berubah. Jadi jangan nilai dia secara manusiawi. Haleluya. Bahkan orang yang belum bertobat pun lihat dia punya potensi oleh anugerah Tuhan, karena Tuhan mengasihi dia. Ketika dia mengambil keputusan bertobat percaya terima Yesus, dia akan berubah. Jadi kalau kau menganggap dia, wah ini nggak bisa lagi berubah, nah itu cara pandang manusiawi. Dia semua bisa berubah. Malah jangan pandang orang secara negatif, apalagi sesama anak Tuhan, apalagi sesama anak satu gereja. Dan iblis akan bermain di situ, ya kan? Jadi nilai seseorang bukan karena kelemahannya lagi. Kelemahannya itu sementara. Ketika dia bertobat, ketika dia hidup dalam Yesus, itu akan berubah menjadi kekuatan. Yang hina jadi mulia, yang berdosa jadi suci, yang miskin jadi kaya, yang bodoh jadi pintar, yang lemah jadi kuat. Itu ada, cuma orang itu kita bantu untuk berubah. Dia bisa berubah, saudara bisa berubah. Makanya jangan lihat yang tidak bisa, yang apa itu, yang lama-lama itu. Nanti kau diikat di bawah yang lama. Dia berubah, kau tetap melihat dia dengan lama. Akhirnya membentuk dirimu tetap terikat di yang lama. Makanya ada orang palak kali kalau lihat orang berubah. Iya kan? Tiba-tiba muncul, tahun depan muncul pemimpin pujian. Padahal dulu dia bayar utang tak pernah dibayarnya misalnya gitu kan. Lalu tiba-tiba bertobat dia berubah dia kan. Lalu kau masih pandang nih, ini pantang busuk nih. Lalu dia pemimpin pujian, wah, kalau dia, wah ini dapat pendeta ya. Pantang busuk dibikin pemimpin pujian. Padahal dia nggak tahu kalau Tuhan sudah mengubah dia. Haleluya. Jadi orang ini dari cara pandangnya udah nggak connect lagi. Tiba-tiba, mari kita saudaraku, kita akan diberkati. Dia ngomong, bayar hutang ini. Cara pandang lama, padahal udah setahun ini loh kejadiannya. Saudara, amin. Dia nggak mau amin. Jadi akhirnya dia nggak connect, akhirnya dia tetap terikat di sana. Iya. Lalu bernubuatlah ini dipakai Tuhan bernubuat, ya kan? Maka saudara dengarkan Tuhan berbicara, dikatakan tahun ini kita diberkati, amin. Dia tak mau amin. Jadi dia sendiri tak diberkati, mulai diberkati. Karena dia tertahan dengan cara pandang yang lama. Kan kita sering begitu ya. Makanya diberitahu Tuhan sama aku, kasih tahu, keluar dari situ. Manusia itu bisa berubah. Semua yang kelihatan tidak kekal, semua akan bisa berubah. Amin. Bahkan sifatmu pemarah itu bisa berubah. Jangan bilang tidak bisa berubah ini Pak.
Kenapa? Karena opung dari opung tukang marah itu Pak. Enggak. Semua yang kelihatan, semua yang jasmani, semua yang realita dunia itu bisa berubah. Jadi jangan menghakimi dia di sini. Jadi bayangkan orang ini, makin diberkati orang ini. Saya mau bersaksi saudaraku, baru-baru ini saya diberkati. Jadi rencana bulan depan kami mau beli Fortuner. Wah, makin sakit. Dan direncanakan saya akan memimpin konser, sudah dibicarakan Pak Gembala. Makin parah ya. Nah, itulah cara pandangmu membuat sikapmu. Tidak boleh. Alkitab bilang kita mengasihi. Urusan dosanya itu urusan dia. Dan engkau kan tidak bisa mengubah dia. Hanya Tuhan yang bisa mengubah dia. Bahkan engkau tak bisa mengubah dirimu. Hanya Tuhan yang bisa mengubah. Jadi kenapa kau repot dengan dosanya? Yang penting kau jangan keciprat dosanya. Jangan ketidukan dengan dosanya. Jangan ketidukan dengan kelemahan salahnya. Nanti kata Tuhan, selumber di mata orang kau urusi. Bahwa di matamu tak urusi. Kan gitu ya. Apalagi yang paling bahaya, cara pandangmu sama gembala sidang Bapak Wahid, geri. Udah ngeri itu. Orang ketawa kau kan diam. Nah, yang diam ini. Apa ya Pak Gembala ini? Masa aku lewat, yang lain di salam aku dilewat. Betul. Yang di sana itu orang kaya pula, aku orang miskin yang kaya sawah. Saya kata dia, memang Pak Pendeta kami ini, aduh. Dia lihat kelemahan-kelemahan, dia lihat keterbatasan, dia lihat manusiawi yang bisa diubah dalam Pak Gembalanya. Dia pikir Pak Gembalanya akan bertahan di situ, enggak. Hanya Pak Gembalanya perlu mengambil keputusan. Jadi kalau Anda memiliki cara pandang yang salah, padahal dia berubah, kau akan tetap di situ. Kau akan cap dia tidak bayar utang. Kau akan cap dia ini orang yang bohong. Ibaratnya lagi dulu. Ya, maksudnya jangan terjadi gitu kan, jadi bilangnya gitu ya. Haleluya. Karena dia pernah menyakiti hatimu, lalu kau benci sampai kiamat. Padahal kan tahu bahwa dia setelah berubah, dia sadar, aku disakiti hati Pak Adit ya. Aduh Tuhan, ampunilah aku Tuhan. Berkatilah dia Tuhan, mampukan dia mengampuni aku. Ada doa, tapi kau tetap benci. Dan kau tidak akan nyaman. Maka kau bilang asal kuliah dia hilang damai sejahtera. Jadi damai sejahtera tergantung pada orang itu. Ya, damai sejahtera tergantung pada firman yang kau pegang. Amin. Jangan bilang damai sejahtera gara-gara si A, si B, si C. Nah itu makanya hadirkan kebenaran dalam pola pikir, cara pandangnya. Karena di mana ada kebenaran di situ tumbuh. Itulah makanya ada orang kesalahannya diingati. Ya kan? Dibilangnya udah 3 tahun ini aku ingat ini. Suami istri bilang 15 tahun aku ingat ini kata sama suami. 15 tahun lagi diperjelas. Apa itu 15 tahun? Sejak kita pergi dulu ke rumah mertuaku. Inilah kau bikin. Kasih mertuamu makan enak-enak, kau abaikan aku. Memang kau merohanilah kau. Hati-hati berkata 15 tahun ku ingat. Makanya aku kalau masak tak enak-enak ku bikin. 15 tahun. Tapi kalau di gereja, haleluya, haleluya. Makanya kalau gak pernah mantap dengan suami, utang 15 tahun kau simpan.
Kenapa? Cara pandangmu akan mempengaruhi perilakumu pada orang itu. Makanya positif aja. Haleluya. Berubahnya dia itu. Kenapa doamu nggak bisa dijawab Tuhan dalam memenangkan keluarga, misalnya suamimu? Karena kau bilang tak bisa berubah dan kau lagi. Memang kau lah kuasa yang tetapkan masuk neraka. Kalau itu kau doa puasa setiap Sabtu, nggak bisa. Sudah kau rubah itu manusia. Nah, terus kau tetapkan dia masuk neraka. Jadi nggak boleh ya. Yang negatif itu nggak perlu dipikirkan, apalagi diucapkan, apalagi dilakukan. Karena itu menipu, membawa kita kepada kekalahan. Itulah yang menyebabkan kita nggak bisa bertumbuh, berubah arah dalam kehidupan. Padahal kita sudah diberikan mengatur kemampuan untuk menang lebih dari kemenangan. Karena firman dalam diri kita membawa kita tidak pernah bisa gagal. Itu makanya Mazmur pasal 1-3 bilang, yang kesukaannya adalah Tuhan, merenungkan dalam kesiang malam. Orang itu berubah seperti pohon di tangan tepi aliran menghasilkan buah, berbuah pada musimnya. Tidak layu daunnya karena situasi panas dan kering kemarau. Apa saja diperluannya? Karena firman itu nggak bisa gagal. Yang membuat gagal adalah cara pandangmu, mindsetmu. Harus berubah. Itulah buat anak Tuhan yang berubah. Bahasa roh tetap, tapi membohong tetap. Karena ada gitu kan, kayak zaman dulu tahun 80-an diajak tentang dosa. Seperti kuatnya doa lah itu lah, dia kuatnya berkelahi. Gugu nama kasih 55, gugu nama berbeda. Padahal betulnya bahasa roh, cuma mindsetnya. Hati-hati, cara pandangmu sama sesama anak Tuhan. Kalau kau salah, iblis bermain di sini. Orang itu berubah kalau tidak bisa berubah. Sampai kau berubah diri. Orang dunia memang begitu cara hidupnya. Mereka suka iri, mementingkan diri sendiri. Ketika dia iri sama seseorang, maka dia hanya berlaku gini. Ketika dia memperhatikan orang itu, dan memang dia sangat suka memperhatikan orang yang dia iri, sensitif kali dia, ya kan? Maka ketika orang itu mengalami yang baik, dia akan semakin tidak baik. Karena iri itu artinya suka apa? Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Makin kaya dia, engkau makin susah. Makin bahagia dia, kau makin menderita. Makin maju dia, kau makin repot. Itu orang iri, itu orang dunia. Kita orang mengasihi. Senang kita kalau melihat dia berhasil. Mantap. Kayak mana caranya berhasil? Ajari dong. Tapi coba orang iri, mana mau bilang begitu? Apalagi kalau celaka dia, oh mampus kau. Kemungkinan besar kalau nggak bertobat sampai akhir hidup pasti masuk neraka. Karena kita bilang orang yang mendendam, membenci, masih hidup dalam kegelapan. Cara pandangmu itu membentuk. Jadi pandang Tuhan dengan benar seperti apa kata Tuhan di firman-Nya. Pandang dirimu seperti apa kata Tuhan. Pandang orang lain secara positif seperti apa kata Tuhan. Kira-kira di sini semua Tuhan mengasihi kita sama? Atau lebih mengasihi pendeta dari kamu? Ya, sama. Cuma soal menerimanya itu urusan kita masing-masing, kan? Hujan diberi sama kepada semua orang yang didatangi hujan. Tinggal ada orang dapat air, ada yang tidak dapat air. Yang dapat air karena dia nampung, yang lain tidur dia, kan? Nah itu bedanya gitu. Kalau hujan sama, kasihnya sama. Jangan pikir, Tuhan lebih mengasihi dia, aku kurang. Enggak, sama. Hanya kita aja yang kurang sama Tuhan. Haleluya. Apakah dia mengasihi kamu walaupun kamu berdosa? Iya. Masih? Atau tiba-tiba dia membenci? Ya. Walaupun dia tidak setuju dengan dosa. Makanya dia makan di tempat orang berdosa. Orang beragama yang ribut. Tuhan Yesus lihat makan di sama orang berdosa. Pemungut cukai. Enggak. Dia mengasihi orang berdosa
tapi dia tidak setuju dengan dosanya. Dia ingin orang itu bertobat. Kita pun kan gitu, mentang-mentang udah suci gitu, udah kudus kita, gak boleh sentuh. Walaupun sudah gak ada prokes lagi, salaman gak mau dia. Gak mau. Kenapa? Aku kan kudus. Kau belum kudus, nanti aku najis. Kok salaman jadi najis kan? Melanggar firman yang jadi najis. Kalau salaman gak najis ya kan? Haleluya. Jadi jangan salah pandang ya. Sebab itu Tuhan tidak lagi menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Jangan pakai ukuran manusia, pakai ukuran Tuhan. Meskipun dia banyak kali dosanya, Tuhan mengasihi dia. Hanya Tuhan menunggu kapan dia bertobat. Kalau dia mau, dia akan berubah. Jangan dia berubah. Rupanya kau tetap lihat dia dengan cara pandang manusiawi. Jangan. Oke lah kita keturunan orang miskin, tapi jangan pandang dirimu dengan ukuran itu. Haleluya. Sekarang apa kata Tuhan? Dia rela miskin supaya kau menjadi kaya. Itu. Jadi jangan batasi dirimu dengan cara pandang. Ini akan membentuk dirimu nanti. Ya, kenapa orang Eropa maju, orang Asia gak maju? Cara pandangnya. Ya, maaf, saya melihat ada yang menukangi di samping kami ini. Kalau kuprediksi gak berubah dia gak bisa kaya. Gak bisa kaya karena kerjanya. Jahit, dulu dia berjahit, dulu dia. Kalau kita tahu dia bilang orang malas akan dikejar kemiskinan, hanya orang rajin akan diberi kelimpahan. Mana? Dan itulah cara pikir dunia. Gak ada kok di sini pemimpin bukan tadi. Memang dia. Begitu ya kan? Dia maju dia. Nah kalau orang Jepang kalau kerja betul-betul kerja. Nah salah satu membuat orang Cina maju. Mereka dulu kan negara miskin. India, Cina negara miskin. Kita masih di atasnya dulu. Wah dulu. Makanya banyak orang Cina kemana-mana Pak. Oh, lalu berjuang mereka. Oh mereka kerja udah kayak mesin. Asal kerja kayak mesin itu enggak ada. Ya saya pernah lihat di YouTube menyusun ada semacam makanan kayak dalam box. Coba orang beli satu. Ambil kafe. Jadi nggak bisa maju dia kayak gitu. Dari gaya itu dari. Kalau orang Eropa, Jepang nggak begitu. Orang India, orang apa lagi orang Cina, wah dia nggak percaya dia di mereka kerja di perusahaan misalnya, perusahaan apa misalnya, perusahaan makanan. Ini udah kayak mesin itu kerja. Walaupun mereka ada waktunya, bahkan mereka dibayar per jam. Kalau kita dibayar per hari itu tetap aja malas ya. Itu per jam, 1 jam gajinya misalnya 3 juta atau 1 juta. Jadi masa kerja 8 jam saya pakai. Kerja itu udah kayak mesin, separuh kerja. Ya itu makanya saya bilang apa bedanya orang Jepang dengan orang Indonesia? Ya bedanya kalau orang Jepang makan tak ringan, kalau Indonesia makan ringan. Iya. Apalah maksudnya itu? Orang Jepang makan tak ringan, kalau orang Indonesia makan ringan. Nah bedanya yang lain, kalau orang Jepang kerja keringat, kalau orang Indonesia kerja nggak keringat. Makan yang keringat. Nah itu dia. Ya, jadi cara pandang yang salah adalah sebab itu kami tidak menilai seseorang pun menurut ukuran manusia. Jika kami menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilai yang demikian. Pernah Tuhan Yesus ingin memberkati bangsanya sendiri tempat kelahiran. Dia pergi ke sana. Lalu datang orang, hei, kami dengar kau bikin mujizat di mana-mana, bikinlah mujizat kamu ini. Tapi mereka sebenarnya memandang Yesus itu dengan cara pandang ukuran manusia. Mereka bilang, oh, sok-sok hebat itu. Dia kan namanya si Maria, si Yusuf, tukang kayu. Waktu kecil dulu ini kuliahnya, ibarat saya tambah lah, main patok lilinnya dengan anak ini. Oh tiba-tiba bilang, dia sok jadi anak Allah itu, anak tukang kayu.
Mereka menilai Yesus secara manusia. Mereka hanya menilai Yesus itu anak Maria tukang kayu. Dia nggak tahu bahwa Yesus itu menjelma dari manusia, lahir melalui Yusuf. Mereka nggak melihat kalau dia anak Allah, dia adalah Tuhan yang menjadi manusia. Mereka nggak tahu. Mereka hanya melihat secara manusia. Akhirnya mereka kecewa, mereka menolak. Akhirnya tidak ada mukjizat dilakukan Yesus pada mereka. Malah hancur itu negara. Nah, itulah cara pandang yang salah. Nah, jadi demikian juga kalau kita cara pandang sama orang salah juga akan mempengaruhi hidup kita. Orang selalu hancur. Kalau Yesus datang untuk memberkati orang, mereka kecewa dan menolak Yesus karena mereka menilai dengan ukuran manusia. Kau dengan nilai dirimu atau orang lain menurut ukuran manusia. Ukuran manusia apa? Siapa bapakmu? Siapa orang kaya kok? Tidak. Orang bapakmu pintar? Enggak. Di mana? Di kampung. Ya, kau anak kampung, makanya mana bisa kau maju. Lalu bilang, ya, aku orang kampung. Matematika kamu berapa? 10, 4, mana bisa tahu. Semua ukuran manusia, penilaian manusia dalam pakai itu bisa berubah. Haleluya. Buktinya saya bisa berubah. Saudara juga bisa berubah. Cuma lebih lagi berubah. Supaya tiap hari berubah. Tiap hari baru, tiap hari baru. Kayu, tiap hari baru. Makin terang, makin terang, makin terang. Seperti sampai rembang menari. Bukan pakai beduk. Haleluya. Jadi jangan nilai lagi ya. Haleluya. Saya ini memang belum sempurna, cuma saya belajar sempurna. Ya, tiba-tiba lah saya ada kekurangan. Ibu aja mau bilang gitu. Nah, kau akan terhalang di situ nanti. Dan itu Tuhan tidak mau. Nah, kenapa orang Kristen kecewa pada Tuhan? Pada orang Kristen yang lain? Pada gembala sidang, para sintua, sesama jemaat, dan lain-lain. Kenapa? Nah, ini baru pertanyaan ya kan? Kali pertanyaannya kan? Nah, jawabnya cara pandang nilai yang salah dengan cara pandang manusiawi tadi. Begitu dilihat, oh begitu cara banyak Pak Gembala ini ya. Awak datang tak disalam, senyum putih ya. Mungkin karena tak kasih dalam sebulan kelas ya. Atau mungkin kasih ucapan suruh, makanya enggak suka sama macam apa nilainya. Akhirnya melihat ada kekurangan orang itu, kaget, wih, tak kusam ya, tak kusam ya. Apalagi Bu Gembala, tak kusam ya. Menurut aku Gembala itu suci, kayak malaikat Allah, gitu kan? Ini apa? Terus kecewa? Sudah kecewa? Keluar. Kalau kecewa, udah pasti keluar, gak nyaman lagi ya? Gak apa aku di situ lagi, gak bertumbuh aku di situ, gak sejahtera di situ, keluar dia. Udah keluar, geli? Geli dia, geli jalan. Wah, mantap udah mulai dengar pendeta Pak. Wih, sama, wah enak kali suaranya, gak kayak Pak Malau. Ibu Gembalanya, Ibu ya. Iya, dari mana Bu ya? Gua Pak Ibu Malau. Dari mana ya? Tahu bapaknya. Ibu Gembalanya. Aku baru ini berkau Bu ya kan? Bu, udah cantik dari pulau. Wah, inilah baru Ibu Gembala. Wih, Pak Gembala ini perempuan banyak. Enggak kayak mana slow. Kalau ini, pokoknya kita nggak bisa tidur lagi begini. Ini baru tempat aku. Tiba-tiba saudaraku dilihatnya satu kelemahan Pak Gembalanya, ya kan? Di mana dia tiba-tiba katakanlah disenggol orang mobilnya, lalu dia marah-marah, "Mana kau ya? Ngampus kau yang doakan?" Oh, misalnya gitulah, karena Pak Gembala ini masih ada emosinya kan, belum berubah kan? Lalu dia, "Hah?
Apa? Lalu? Pikirnya Pak Gembala yang udah sempurna, rupanya aduh, gak cocok aku di sini. Keluar lagi, keliling lagi, pergi lagi ke sana. Karena ada kayak gitu di sini kan? Gak ada lagi ya? Gak ada lagi. Nah, keliling-keliling bosan ya, akhirnya hilang. Adalah kata gereja lagi jauh. Kenapa kata gereja ke gereja? Aku yang 1,5 tahun ke gereja. Kenapa? Ada bentuk gereja itu. Pendeta kenapa itu? Orang besar enggak? Benar itu. Di rumah lah aku katanya. Di rumah pun bisa ya, nonton TV. Bergereja yang di rumah. Putarnya TV itu. Jadi mari kita memuji Tuhan, mari berdiri. Bikin gereja sendiri dari rumah. Iya, cuma kolektornya nggak aku bikin katanya. Jadi inilah akibatnya. Padahal kita ini seperti besi menajamkan besi karena kasih, karena kebenaran. Gak bisa kita bersih apa bagus sendiri. Tuhan memakai kita, Tuhan bekerja dengan kita. Dan kita adalah orang yang bisa berubah. Haleluya. Dan ini akan mempengaruhi orang-orang yang belum bertobat, sehingga mereka juga melihat kita bisa berubah. Akhirnya mereka akan percaya, akan ikut berubah bersama kita. Jadi kita kumpulan orang-orang yang terus dibaharui. Haleluya. Sementara dunia merosot makin buruk, makin hancur, kita enggak. Haleluya. Karena kita enggak ditentukan oleh situasi kondisi lain. Hidup kita ditentukan Tuhan dan firman. Amin. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan suka kecewa ya. Jangan suka kaget ya. Iya. Supaya kita menang bertumbuh, kita sudah tahu tadi, patennya kan. Jawabnya cara pandang nilai benar adalah cara pandang Tuhan, bukan cara pandang manusia. Haleluya. Apakah saudara bisa berubah? Amin. Tinggal keputusan dengan firman berubah, metanoia itu kan, berubah pikiran akan berubah semua hidup kita. Dan sebagaimana kau berpikir dalam dirimu seperti itu yang kau. Kalau kau mau maju, upgrade cara pandang. Alkitab bilang sejauh mana matamu memandang, jalani, kuberikan padamu. Iya, makanya harus belajar, ya kan? Dengan apa yang kita dengar, kita lihat, apa yang kita lakukan, kita belajar. Kadang-kadang kegagalan itu bisa juga batu loncatan, asal kita belajar kenapa aku gagal, supaya jangan gagal di situ lagi. Kalaupun gagal kedua kali, bukan gagal di situ lagi. Terus, seperti Albert Einstein gagal 99 kali. Dari 99 kali itu dia belajar, sehingga dia tidak pernah jatuh di ketinggalan 99, sehingga ke 100 bisa berhasil. Tapi kita tidak tahu 99 kali lah. Karena kita tahu firman, menerangi hidup kita, begitu jalan apa saja diperbuatnya. Haleluya. Jadi jawabnya cara pandang nilai yang benar dengan cara pandang Tuhan. Apa kata Tuhan tentang saya, tentang orang lain? Jadi kau makanya tidak boleh membenci orang jahat yang memusuhimu. Karena Tuhan mengasihi dia. Maka kita sebagai anaknya juga cara pandang mengasihi dia. Makanya dia bilang, kasihilah musuhmu. Amin. Doakanlah mereka yang menganiaya atau memfitnahmu. Berkati dia. Kalau dia nggak layak menerima, berkat itu bentar samamu. Gak ada begini. Nah, apa yang kau tabur akan itu. Jangan bilang, nah saya berkati dia. Makin diberkati dia, makin dia pulih, makin melonjak dia nanti. Gak usah. Nah, selama kau berpandangan negatif sama orang, iblis akan menjerat di situ. Dan itu akan membentukmu. Silap-silap kau sampai benci hati. Ya kan? Bahaya ya. Jadi kita bilang, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidupku yang aku hidup sekarang dalam daging. Aku hidup secara daging di sini adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan diri. Ada Yesus di sini. Dan dia ada dalam aku. Amin. Dan dia setia, tidak pernah meninggalkan aku. Bahkan meskipun aku tidak setia, dia tetap setia. Dan rohnya ada sama aku. Dan dia hebat mengajari aku. Dan kuasanya luar biasa. Karena dia lebih besar dari apapun. Maka ketika saya pernah berkata sama iblis yang merasuk orang, iblis, dia saya sedang berbahasa tentang siapa saya di dalam Tuhan.
Dia bilang, iyalah kau anak Tuhan. Ya, lebih jelas lagi lihat, di dalam saya siapa? Dialah Yesus katanya. Makanya kau harus keluar. Jangan, aku udah suka di sini lama. Harus keluar. Kalau tidak nanti harus kau. Hidup 3 ya, kalau enggak harus kau nanti. Akhirnya dia keluar. Alias orang itu dibebaskan oleh setan. Amin. Mereka itu sembuh normal. Nah, artinya ketika saya tahu siapa saya, maka iblis ketakutan dengan kita. Dia tahu udah bakalan kalah. Haleluya. Karena saya pernah dipanggil oleh orang tua untuk mendoakan orang kerasukan di kampungnya malam-malam. Itu orang Kristen di sana udah musiri setan, termasuk orang Pentakosta dan lain-lain setannya. Mana setannya mengancam orang kampung itu. Jadi ketakutan orang kampung itu sekitar sampai jam 10 malam dijeruk saya. Oh, Pak. Kebetulan saya kebaktian di dekat kampung itu. Tapi kampung itu dengan tempat kami kebaktian itu ada kira-kira 4 km. Ayo pergi, saya buatkan pergi. Masih di tengah jalan setannya udah lari. Karena dia tahu siapa yang dihadapinya. Yang dihadapinya nggak bisa ditipu lagi. Karena yang dihadapinya sudah tahu siapa Tuhannya, siapa dirinya dalam Tuhan. Itu yang buat Tuhan tak kami bisa. Itu kau bilang, wow, oh nah, menilai dirimu dengan cara pandang manusia, itu suka itu. Tapi kau sudah diberi kuasa menjadi anak Allah. Anak Allah. Oleh aku kau menang lebih pemenang. Oleh firmanku apa saja kau berbuat berhasil. Haleluya. Rohku yang ada dalammu, diam dalammu. Lebih besar dari saya, tapi bukan yang pendek di wabah. Bilang aja, kau kenal saya? Kalau ditanya ini, rupanya udah kau kenal diri. Udah. Jangan. Kau apa kau? Anak si bulunya kau. Oh iya. Tenang orang tuamu. Bukan orang kaya kau, sosokan kau. Dulu kau tukang jurinya kau, sosokan kau mengusir aku. Jangan mau dibawa. Kau harus tahu siapa dirimu dalam Yesus. Amin. Ah, itu dia. Itu dulu kau. Habis. Ini dulu. Asal ada masalah, oh bagian. Tapi aku nanti aku udah suruh nggak menyekolahkan aku begini aku kan perantauannya. Hidupku yang sengsara. Ke gereja lah bang, ke gereja lah itu apa ke gereja ada nah gini-gini aja ya udah lah. Memang gini-gini aja lalu. Itu dulu ya kan. Ini cara pandang yang salah ya. Gak boleh ya. Nah, sekarang kita dalam Yesus. Amin. Nah, kalau kamu lihat siapa yang dalam Yesus itu. Waktu triplo. Haleluya. Ini saya sudah minus. Sekarang sudah plus. Tuhan merubah minus jadi plus. Dulu tak ada apa-apanya, hanya kegagalan doang yang bikin aku suntuk seperti ini. Tak ada masa depan. Oh sekarang aku membawa banyak orang berhasil. Aku udah membawa orang dengan cara rohani menjadi kaya. Seperti Yesus menjadikan orang kaya dengan kemiskinan. Haleluya. Ya sama lah orang anaknya juga ini kan. Ini terkenal ini. Dulu ini dulu. Oh minder kali dulu, mau tak tahu. Ini dulu kan, waktu SMA itu pernah terhakak. Kumpul apa, kita berdua dekat semua anak-anaknya kami. Ada 7 orang yang bersaudara ini. Ini anak kedua ini. Yang jelekan ini dulu kurus. Sampai ulang tahunnya ini dibikin gambarnya, dikasih. Itu di rumahnya ada ini. Oh ini dulu nih, matematika, wah, baru ini dulu. Ya, masa Inggris sempat lulus SD rata-rata 6, SMP rata-rata 6, SMA rata-rata 6. Itu pun karena mencontek. Namanya nggak lulus ini.
Tapi setelah dalam Yesus, waduh, S1-nya cum laude. Haleluya. Iya. Dulu orang tuanya karena miskin, tamat SMA pun udah susah. Dulu celananya ini 1 biji SMA itu pun ditempel. Sekarang ini udah dokter, dosen, pandai ngomong khotbah. Banyak orang terpengaruh, ratusan orang di dunia, karena dia adalah ciptaan baru. Inilah aku sekarang. Haleluya. Bagaimana saudara sekarang? Aku Pak masih belum banyak uang. Itu dulu kau akan berubah. Caranya, makanya renungkanlah firman. Berubah cara pandang. Deklarasikanlah. Aku anak Tuhan. Aku adalah orang ciptaan baru. Bahasa Yunaninya kainos. Aku bisa berubah makin bagus. Firman menjamin aku tidak pernah gagal. Dulu bisa seperti itu, tapi ke depan tidak. Anda siap? Haleluya. Jangan bilang, Anda bisa Pak, aku kan sudah tua, opung. Ya, badan opung, roh tidak bisa kuat. Roh tidak bisa kuat. Amin. Makanya Anda terpengaruh dengan tubuh ya, Bu. Kamu lah kebaktian. Kenapa, Bu? Aku opung. Jadi kalau opung, ya tubuhku lama opung. Iya, tapi kan kau tidak hanya tubuh, Bu. Ada roh yang kita baru. Oh iya. Nah, bangun rohmu supaya kuat. Rohmu nggak bisa kuat. Rohmu bisa dewasa dan kuat. Iya ya. Iya. Transfer nanti ke tubuhmu. Makanya Elia bisa naik ke surga nggak pakai mati-mati. Henok langsung ke surga nggak pakai mati-mati. Itulah hebatnya manusia baru. Nilai dirimu dengan cara pandang yang dari Tuhan. Haleluya. Demikian kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terseluruh. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Sehingga orang bilang, kayak Tuhan Yesus deh ya. Pahanya, mukanya. Tak mirip pun kayak gambar Tuhan Yesus mukanya. Bukan itu. Kuasanya, kasihnya, hikmatnya, karakternya. Tuhan Yesus pernah kulihat dia 2 kali orang kanker sembuh. Kan hanya Yesus bisa melakukannya. Ya nggak tahu anaknya juga bisa. Amin. Iya. Minimal dibilang kayak malaikat dia. Iya kayak malaikat. Kasihlah rokok sama dia. Tak mau dia. Karena malaikat nggak merokok. Ya pesannya lah ya kan. Ya minimal kayak malaikat. Tapi sebenarnya Tuhan mau kita seperti Yesus. Mari kita berdoa. Amin. Mari kita berdoa.